Nah sob, bagi yang nanya baca manga di mana, perkenalkan ini aplikasi Komikomi, sebuah aplikasi komik dan novel gratis. Dengan menggunakan aplikasi ini, sobat dapat dengan mudah membaca manga, manhwa, dan manhwa dalam warna HD langsung dari perangkat lokal tanpa adanya iklan mengganggu. Cara penggunaannya sangat sederhana. Pertama, unduh aplikasinya melalui Play Store, lalu buka aplikasinya. Di tampilan awal, sobat akan menemukan berbagai pilihan manga, manhwa terpanas, dan lainnya. Jika manga favorit sobat tidak ada dalam list, sobat dapat menggunakan fitur pencarian. Sebagai contoh, jika sobat ingin mencari manga One Punch Man, cukup ketikkan dan tunggu hasilnya. Setelah ketemu, klik untuk mulai membaca. Sobat dapat memilih untuk membaca chapter terbaru atau memulainya dari awal. Gampang kan? Yuk buruan install aplikasinya melalui link di deskripsi bawah ini. Hai Sobat Makan, akhirnya manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Pada cover manga One Punch Man chapter 196 ini, terdapat gambar pahlawan berambut poni yaitu Flashy Flash. Di awal scene kita disuguhkan kelanjutan dari chapter sebelumnya, yaitu Flash menanyakan tentang hubungan antara God dan desa ninja tempat ia dibesarkan kepada Blast. Mendengar pertanyaan dari Flash, Blast langsung terdiam. Hal ini juga mendasari timbulnya pertanyaan dari Manako tentang desa ninja. Bahkan Saitama juga menanggapi perkataan Flash. Sonic dan dua orang aneh lainnya itu bilang sesuatu tentang desa atau apa gitu. Sekarang aku mengerti. Karena tak ada respon dari Blast, akhirnya Flash melanjutkan pertanyaan berikutnya yang langsung to the point. Kau yang menghancurkan desa itu kan Blast? Mendengar hal ini, Sid, Manako, dan Saitama tercengang seketika sob. Daripada timbul fitnah yang enggak-enggak, Blast duduk santai dahulu kemudian baru menjawab pertanyaan Flash. Aku tidak akan menyalahkanmu kalau kau masih menyimpan dendam. Sebaliknya, aku sebenarnya merasa sangat lega. Aku terkejut seorang pria sepertimu baru menyadari sekarang. Sepertinya kau benar-benar berusaha keras untuk menghapus desa itu dari ingatanmu. Karena merasa bingung dengan percakapan mereka berdua, Saitama menanyakan apa yang mereka bicarakan. Lalu Flash dengan tenang menjelaskan hubungannya dengan desa ninja itu. Aku dibesarkan di desa ninja, fasilitas pelatihan pembunuh. Itu terletak jauh di pegunungan. Tidak dapat diakses oleh orang biasa berkat barir yang dipasang oleh penduduk di sekitarnya. 9 tahun yang lalu, tepat setelah aku meninggalkan desa, aku mendengar bahwa desa itu benar-benar dihancurkan oleh seseorang. Aku tidak tertarik pada sesuatu yang telah aku bebaskan. Tetapi, ada satu hal yang menggangguku. Jadi, selama 3 panel saat kau mencari Manako, aku kembali untuk memeriksanya. Jelas Flashy Flash. Bagi yang belum tahu maksud dari 3 panel, itu 3 kotak seperti ini ya sob. Lanjut, mengetahui Flash meneliti lebih cepat dari pencarian Manako hanya 3 panel oleh Saitama, Saitama memuji kinerja cepatnya. Tak lupa Manako juga memuji Flash karena tidak tersesat. Sontak hal itu membuat Flash jengkel dan menyuruh Manako untuk diam. Lalu kita diperlihatkan saat Flash memeriksa keadaan di desa itu. Flash melihat gedung penyimpan kubus di hadapannya sedikit hancur akibat ulah seseorang. Lalu ia memutuskan untuk masuk menelusuri gedung itu hingga sampai di mana ia menemukan bukti serangan itu nampak seperti serangan Blast untuk mengambil kubus yang telah disimpan di tempat itu. Kita juga diperlihatkan Flash dan Sonic kecil memasuki tempat yang dilarang itu dengan kubus yang masih terjaga. Sekarang balik lagi ke topik utama. Setelah Flash menjelaskan semuanya, ia bertanya kembali kepada Blast. Ketika aku melihat tanda-tanda yang tampak seperti diukir di luar angkasa dalam bentuk bola, aku langsung tahu siapa yang melakukannya. Apakah kau menyerang mereka untuk mengambil kubusnya? Blast terdiam kembali. Karena tidak ada tanggapan, Flash melanjutkan. Berkat ninja kakak kelasku yang menyebalkan, aku akhirnya bisa menghubungkan titik-titik itu dengan ingatanku. Kubus yang dihormati di kedalaman, fasilitas yang hanya bisa dibuat berdasarkan itu, dan
Pendiri desa tidur di kapsul pemulihan yang bahkan nyaris tidak terlihat seperti manusia. Apakah aman untuk berasumsi bahwa dia diberi kekuatan oleh God? Blas menanggapi, orang itu adalah partnerku. Kami dulu berburu kubus bersama. Namanya MT Void. Setelah dia menjadi monster, dia melarang siapapun menggunakan namanya. Dan katanya, dia menggunakan nama pria itu di antara kalian dan yang lainnya. Mendengar kenyataan Blas adalah rekan pendiri desa ninja, Flash sangat terkejut. Ia sampai menyebut MT, lalu diteruskan oleh Saitama, Boilet. Karena penyebutannya salah, Saitama diluruskan bahwa namanya bukan Boilet, tapi Void. Manako sampai bergumang soal nama itu sambil membuka buku. Nama lain yang seperti mengatakan tulang patah dan retak. Kembali ke perkataan Blas, dia satu-satunya orang yang memiliki kemampuan untuk membuka gerbang gua batu surgawi yang menghubungkan ke dimensi tempat God bersembunyi. Itu sebabnya aku berusaha keras mencari cara untuk menjadikannya manusia lagi. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba salah satu staf cewek masuk dan memberikan surat bertuliskan tantangan dari seseorang kepada Flash. Permisi, kami baru saja menerima surat yang ditunjukkan kepada Tuan Flashy Flash, kata cewek itu. Flash menerima dan membacanya. Surat tantangan itu dari Sonic. Pria itu telah bangkit. Dia mengincar kepalamu. Berlari tidak akan ada gunanya bagimu. Saatnya menyelesaikan ini. Datanglah ke tempat persembunyianku. Aku menunggumu sendirian di tempat di mana mimpi masa kecil terlihat. Setelah mengetahui isi surat itu, Blas menanggapi. Pria itu telah terbangun katanya. Sudah 15 tahun sejak dia terluka parah dalam pertarungan denganku dan melarikan diri. Dia bisa saja pulih sejak lama dan tinggal menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Mendengar perkataan Blas, Flash bergumang. Sepertinya dia tidak bisa memberikan pukulan terakhir. Lembut sekali. Tak berselang lama Saitama juga menanggapi surat itu. Tidak mungkin tulisan tangannya sebagus itu. Kau yakin itu bukan palsu? Tanya Saitama. Flash menjawab, tidak, ini pasti tulisan tangannya. Aku mengajarinya. Mengetahui itu adalah tulisan Sonic, Saitama merasa tersinggung karena surat yang ia dapat hanya ditulis dengan malas. Lalu kita diperlihatkan tulisan Sonic yang bagus itu. Sekarang giliran Flash yang menanggapi surat itu. Sepertinya Sonic sudah jatuh ke bawah kendali pria itu. Dia mungkin dipaksa menulis ini untuk memancingku keluar. Jika aku pergi ke tempat persembunyian, kemungkinan besar pria itu akan muncul untuk mencoba menghabisiku. Ini kesempatan sempurna untuk menebus kesalahanmu, bukan? Kata Flash yang ditunjukkan kepada Blas. Kemudian mereka keluar dari gedung asosiasi pahlawan. Sebelum berangkat, Flash menyuruh Blas pergi duluan karena ia masih ada sesuatu yang perlu diurus. Blas tak mempermasalahkan itu. Ia menanyakan kembali apa alamat tempat persembunyian yang ditulis di belakang tantangan, apakah itu benar. Flash mengangguk yang menandakan itu benar. Kemudian Blas bertanya kepada Saitama, apakah kau ikut? Saitama menjawab, ya, tidak ada yang lebih baik yang bisa kulakukan. Setelah itu Blas membuka bola dimensinya untuk langsung menuju lokasi. Sebelum bola dimensi itu hilang, ia berkata kepada Flash, baiklah, sebaiknya kau bergegas ke sini juga. Flash tak menanggapi. Ia pun langsung melesat ke tempat yang dituju sambil mengingat masa kecilnya bersama Sonic. Dalam ingatannya, Sonic berkata, kau datang ke sini waktu masih kecil kan? Seperti yang kukatakan, kenangan dari saat aku berada di luar mendukung dirimu yang sekarang. Aku di sisi lain lahir di institut dan dipaksa menjalani hidup sesuai dengan program pelatihan sejak awal. Jadi, kau mungkin bertanya-tanya bagaimana aku bisa menjaga agar pikiranku tidak menjadi roda penggerak lain dalam mesin kan? Semua instruktur menyebutku sebagai kegagalan, tapi itu tidak benar sama sekali. Aku dilahirkan dengan jiwa yang kuat, sehingga mereka tidak mampu mengendalikanku. Aku mempunyai impian untuk masa depan. Aku akan naik ke puncak manajemen dan mengambil alih desa. Aku akan meruntuhkan sistem buruk yang dimiliki organisasi ini dan membesarkan anak-anak yatim piatu yang memiliki keadaan yang sama dengan kita dalam lingkungan yang lebih bebas dan terbuka. Teknik pembunuh tidak ada gunanya selain membunuh orang. Apa yang menurutku memiliki nilai sebenarnya adalah kekuatan untuk menjalani hidup sesukamu. Kita tidak memilikinya saat ini. Kau akan membantuku kan, Flash? Flash tak menanggapi, namun ia bergumang,
Aku bisa merasakan matamu terlihat sama seperti milikku. Lalu Sonic mengambil dan membuka peta. Aku bahkan sudah memilih tempat yang potensial untuk desa baru. Flash menanggapi, benarkah? Setelah itu mereka berdua melihat peta bersama dengan gembira dan menunjuk salah satu lokasi pada peta itu. Kilas balik selesai karena Flash sudah sampai lokasi di mana Sonic menunggu. Dan lokasi itu nampak seperti lokasi yang ditunjuk pada peta. Setelah bertatap-tatapan, Sonic berkata, "Kau jadi sudah datang." Flash menanggapi, "Tempat di mana mimpi masa kanak-kanak terlihat ya." Sonic tersenyum dan berkata, "Kau ingat, beberapa tahun lalu mereka membuka jalan di kaki gunung. Sebuah tempat di pegunungan, jauh dari mata-mata. Tampaknya sangat nyaman bagi perusahaan limbah industri. Apa yang kau lihat di sini adalah pembuangan ilegal mereka. Ini pengaturan yang sempurna, bukan? Untuk akhir dari mimpi yang konyol." Dan scene pun ditutup dengan Sonic yang akan bertarung dengan Flash. Masing-masing dari mereka sudah siap dengan pedang mereka. Akhir chapter 196, tempat di mana mimpi berakhir. Kampret. Di saat tegang-tegangnya malah bersambung. Endingnya jadi kayak Naruto dan Sasuke ya sob. Ya intinya pada chapter kali ini kita diperlihatkan fakta bahwa Blast dan pendiri desa ninja sebelumnya adalah rekan. Karena mungkin ada perbedaan, akhirnya mereka berdua bertarung. Sekarang rekan Blast itu telah menjadi monster. Namun Blast dengan baik hati ingin mengembalikan rekannya menjadi manusia lagi. Tak lupa kita juga diperlihatkan hubungan Sonic dan Flash. Pada waktu masih kecil, Sonic memiliki impian yang sangat mulia dan meminta Flash membantu mewujudkannya. Namun seiring waktu berjalan hingga sekarang, akhirnya mereka akan bertarung untuk mengakhiri impian mulia itu. Begitulah alur cerita dari manga One Punch Man chapter 196. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.